Todd Boehly, salah satu pemilik klub, akhirnya berbicara mengenai peluang untuk mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas. Boehly mengakui tantangan dalam menemukan striker berkualitas. Striker itu bukan barang yang bisa kita ambil begitu saja dari rak toko, ujarnya kepada The Athletic. Ia menekankan bahwa keterampilan dan mentalitas yang tepat sangat penting untuk posisi ini. Menurut Boehly, Chelsea sedang berusaha menemukan keseimbangan antara target jangka pendek dan visi jangka panjang. Ia berkomitmen untuk mencari cara terbaik dalam mewujudkan strategi tersebut. Banyak orang mengaitkan penampilan Nico yang fluktuatif musim ini dengan penolakannya terhadap Barcelona. Striker Athletic Bilbao, Iñaki Williams, memberikan dukungannya kepada saudaranya Nico yang selama musim ini dianggap kurang bersinar. Nico disebut-sebut mulai menunjukkan inkonsistensi setelah menolak tawaran dari Barcelona di bursa transfer yang lalu. Namun, Iñaki membela Nico dengan tegas. Apa yang dialaminya tidaklah mudah. Dia masih sangat muda. Segala sesuatu yang datang kepadanya bisa terjadi begitu cepat, ungkap Iñaki kepada Gol. Memang sulit untuk membuat keputusan sendiri, terutama ketika orang-orang menuduh hal-hal yang tidak pernah Anda katakan, tambahnya. Juventus dilaporkan sedang mencari sosok pelatih baru untuk menggantikan Thiago Motta dengan mantan pelatih mereka Antonio Conte menjadi kandidat utama untuk musim depan. Dalam seminggu terakhir, Juventus mengalami 2 kekalahan di kompetisi yang berbeda. Situasi ini membuat masa depan Thiago Motta sebagai pelatih Juventus berada dalam ketidakpastian. Beberapa media di Italia menyebutkan bahwa Juventus telah mulai menjajaki calon pengganti Motta dengan 4 nama yang sedang dipertimbangkan. Jika Juventus mampu menyelesaikan musim ini di posisi 4 besar, ada kemungkinan mereka akan mempertahankan Motta. Namun jika hasilnya tidak sesuai harapan, bukan tidak mungkin mantan pelatih Bolonya itu akan dipecat lebih awal. MU dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan kiper FC Porto Diogo Costa dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Langkah ini diambil seiring dengan penurunan performa Andre Onana yang belakangan sering melakukan kesalahan fatal di bawah mister gawang. Menurut laporan dari Give Me Sport, MU menjadikan Diogo Costa sebagai prioritas utama. Amorim yang sudah mengenal Costa dengan baik sejak masa jabatannya di Sporting Club merasa yakin akan kualitas kiper tersebut. Namun, klausul pelepasannya yang mencapai 63 juta pounds bisa menjadi hambatan, mengingat Ineos kemungkinan besar tidak akan setuju untuk mengeluarkan dana sebesar itu hanya untuk seorang kiper. Erling Haaland dan Mohamed Salah diyakini memiliki potensi untuk melampaui rekor gol legendaris Alan Shearer di Premier League, asalkan keduanya tetap berkarir di Inggris. Shearer dengan 260 golnya masih memegang gelar sebagai pencetak gol terbanyak di dalam sejarah liga ini. Berdasarkan penelitian dari Grosvenor Sport, Salah diprediksi dapat menyamai rekor Shearer pada akhir musim 2027-2028. Bahkan, ia berpeluang untuk memecahkannya di pertandingan pembuka musim 2028-2029 jika ia tetap berseragam Liverpool hingga usia 35 tahun. Sementara itu, Haaland yang saat ini telah mengoleksi 83 gol diperkirakan akan mencapai angka 260 gol pada musim 2030-2031, tepatnya di Game Week 17. Pada saat itu, usianya baru 30 tahun. Jika ia bertahan di Manchester City hingga kontraknya berakhir pada 2034, ia berpotensi untuk melampaui 370 gol. Kecepatan dan ketajaman mencetak golnya menjadikan ancaman serius bagi rekor Shearer. Ketertarikan Liverpool terhadap striker Newcastle United, Alexander Isak, yang juga menjadi incaran Arsenal, dilaporkan semakin menguat seiring dengan persiapan mereka untuk menentukan langkah selanjutnya terkait masa depan Darwin Núñez. Menurut kabar dari The Times, Liverpool semakin berambisi untuk bersaing dengan Arsenal dalam merebut tanda tangan Alexander Isak di akhir musim ini. Jika Newcastle tidak berhasil menembus Liga Champions musim ini, Isak diprediksi akan mendapatkan beberapa tawaran dari klub-klub yang bisa memberinya peluang untuk tampil di kompetisi elit Eropa.
Arsenal dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk melepas salah satu bintang mereka, Leandro Trossard atau Gabriel Martinelli, demi mengumpulkan dana untuk mendatangkan penyerang kelas dunia pada bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini diambil setelah kegagalan The Gunners memperkuat sektor serangan di bursa transfer Januari, yang menjadi salah satu penyebab mereka tertinggal dalam perburuan gelar Premier League. Sejak ditinggal Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal belum memiliki penyerang murni yang mampu mencetak 30 gol dalam semusim. Menurut laporan dari The Mirror, Arsenal kini tengah mempertimbangkan untuk menjual salah satu dari Trossard atau Martinelli untuk mendanai transfer penyerang top. Kedua pemain tersebut menarik perhatian klub-klub Arab Saudi, dan The Gunners tidak menganggap mereka sebagai aset yang tidak bisa dijual. Raksasa Liga Primer, Manchester United dilaporkan bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro ditambah Rasmus Højlund kepada Napoli demi mendapatkan Victor Osimhen. Manchester United berencana untuk mengajukan proposal senilai 40 juta euro kepada klub asal Italia tersebut sambil menyertakan Højlund sebagai bagian dari kesepakatan. Informasi ini diungkapkan oleh Calcio Mercato. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Napoli menetapkan harga 75 juta euro untuk Osimhen. Namun, MU tidak ingin memenuhi permintaan harga tersebut. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menawarkan kombinasi uang dan pemain kepada Napoli. Barcelona telah resmi memperpanjang kontrak Ronald Araujo hingga musim panas 2031. Namun, dalam kesepakatan baru ini terdapat klausul yang menarik perhatian. Sebelumnya, Araujo dilindungi dengan klausul rilis yang fantastis sebesar 1 miliar euro. Kini, angka tersebut telah dipangkas menjadi hanya 65 juta euro saja. Informasi ini dilaporkan oleh Goal, yang juga menambahkan bahwa klausul tersebut hanya akan berlaku selama 10 hari pertama bursa transfer musim panas 2025. Dengan harga yang relatif terjangkau bagi klub-klub elit Eropa, klausul ini membuat masa depan Araujo menjadi penuh tanda tanya. Marcus Rashford dilaporkan telah mengambil langkah tegas mengenai masa depannya di Manchester United meskipun baru saja bergabung dengan Aston Villa. Dikatakan bahwa Rashford telah memilih untuk menetap di Villa dan enggan kembali ke Manchester United menurut kabar dari The Sun. Rashford berambisi untuk melakukan transfer permanen ke Villa karena ia ingin terus berlatih di bawah bimbingan Unai Emery. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Rashford telah mengungkapkan kepada sahabat-sahabat terdekatnya ia merasa bangkit kembali di bawah arahan Emery. Ia percaya bahwa pelatih asal Spanyol itu juga mampu mengangkat karirnya di pentas internasional. Berdasarkan laporan dari Marca, Barcelona telah memulai dialog dengan agen Garcia untuk mengeksplorasi kemungkinan membawa sang pemain ke Camp Nou. Raksasa La Liga ini memandang Garcia sebagai solusi jangka panjang dan yakin bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi kiper utama di masa depan. Ketertarikan Barcelona bisa menjadi tantangan serius bagi Arsenal. Jika Garcia memutuskan untuk bertahan di Spanyol, peluang The Gunners untuk mengamankan jasanya akan semakin menipis. Apalagi Barcelona memberikan tawaran untuk bermain di salah satu klub terbesar di dunia yang bisa menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan Garcia. Vitor Roque resmi kembali ke tanah airnya, Brasil. Setelah Palmeiras mengumumkan perekrutan striker muda berbakat ini pada hari terakhir bursa transfer Brasil, dilaporkan bahwa Barcelona harus mengeluarkan dana sebesar 4,5 juta euro untuk meyakinkan Betis agar menyetujui pemutusan kontrak tersebut demi segera mendapatkan kembali investasi yang telah mereka tanamkan pada Roque. Transfer Roque ke Palmeiras memberikan Barcelona total 25,5 juta ditambah 5 juta euro dalam bentuk variabel, serta hak 20% dari penjualan di masa depan. Kesepakatan ini memungkinkan Barcelona menutup transaksi tanpa mengalami kerugian. Meskipun nilai Roque sempat merosot tajam dalam setahun terakhir, kesepakatan ini mencatatkan diri sebagai transfer termahal dalam sejarah klub-klub Amerika Latin, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Botafogo saat merekrut Wendel seharga 20 juta euro bulan lalu. Mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meluapkan kekecewaannya terhadap klub lamanya yang memutuskan untuk menjual Scott McTominay di bursa transfer musim panas yang lalu.
Pemain yang berasal dari Akademi Setan Merah itu meninggalkan Old Trafford dan bergabung dengan Napoli dengan nilai transfer sebesar 25 juta euro. Solskjaer merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa Man United melepas McTominay yang dianggapnya sebagai salah satu aset berharga klub. Saya sangat marah karena kami membiarkannya pergi. Dia sangat krusial bagi kami musim lalu, terutama saat dia terus mencetak gol. Pengorbanan dan pemahamannya tentang budaya klub ini sangatlah penting, ungkap pelatih yang kini menangani basic test tersebut. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan digelar di tanah Amerika Serikat. Lionel Messi melihat ini sebagai peluang emas bagi Major League Soccer untuk tumbuh dan berkembang. Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan format baru yang melibatkan 32 klub dari 6 konfederasi yang berbeda. Negara paman Sam ini akan diwakili oleh 2 tim, yaitu Seattle Sounders yang berhasil lolos sebagai juara Liga Champions CONCACAF 2022 dan Inter Miami yang berstatus sebagai tuan rumah. Messi yang kini membela Inter Miami menyambut hangat kehadiran Piala Dunia Antar Klub di AS. Dia percaya bahwa melalui ajang ini MLS akan menjadi kesempatan untuk terus maju dan berinovasi. Bayern Munich mulai menjajaki kemungkinan untuk mencari pengganti Joshua Kimmich yang mungkin akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Salah satu nama yang menjadi incaran tim raksasa Jerman ini adalah Hakan Çalhanoğlu dari Inter. Dengan situasi Kimmich yang masih menggantung, Bayern dipastikan akan segera bergerak untuk menemukan gelandang baru. Jika Inter tidak mampu mempertahankan Çalhanoğlu, ada kemungkinan besar gelandang andalan Nerazzurri itu akan kembali beraksi di Bundesliga musim depan. Pada musim lalu, Bayern sempat mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro kepada Inter dan gaji 8 euro per musim untuk sang pemain. Namun, baik klub maupun Hakan menolak tawaran dari raksasa Jerman tersebut. Inter Milan gagal memetik poin di lanjutan Serie A 2024-2025. Bertamu ke markas Napoli, Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 1-1. Inter Milan unggul di laga ini berkat gol dari Federico Di Marco di babak pertama. Namun, Napoli mampu menyamakan kedudukan berkat gol Philip Billing di akhir babak kedua. Berkat 1 poin ini, Inter masih berada di puncak klasemen dengan raihan 58 poin, sementara Napoli menguntit di peringkat kedua dengan raihan 57 poin. Real Betis menjamu Real Madrid pada laga pekan ke-26 La Liga 2024-2025 Minggu 2 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Benito Villamarin itu, Real Betis meraih kemenangan penting dengan skor 2-1. Real Madrid memulai babak dengan pertunjukan yang bagus. Luka Modric cukup dominan di lini tengah. Bahkan pada menit ke-10, Madrid mampu membuka keunggulan lewat gol Brahim Diaz. Sementara itu, 2 gol Real Betis dicetak oleh Johnny Cardoso pada menit ke-34 dan tendangan penalti Isco pada menit ke-53. Real Madrid kalah dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Madrid terancam tertinggal dari Barcelona dan Atletico Madrid dalam persaingan gelar juara. Sementara dengan 38 poin, Betis kini berada di peringkat ke-6 klasemen. Manchester City sukses memetik kemenangan di babak kelima FA Cup. Menjamu Plymouth Argyle, The Citizen mampu menang dengan skor 3-1. Di laga ini, Plymouth sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol Maxim Talovierov. Namun, Manchester City mampu membalikan kedudukan berkat sepasang gol dari Nico O'Reilly dan 1 gol dari Kevin De Bruyne. Berkat kemenangan ini, Manchester City melangkah ke babak perempat final FA Cup. Lawan mereka akan ditentukan dalam undian yang digelar pada awal pekan depan.